teman-teman Mustif. Wah, nggak kerasa ya, kita udah 79 tahun merdeka. Nah, karena hari ini hari yang spesial, gue pengen ngajak kalian semua buat nostalgia ke kenangan masa kecil kita dulu pas 17-an. Tapi sebelum itu gue pengen kenalin diri gue dulu. Nama gue Sahnas, dan hari ini gue jadi host di episode pertama Mustalk. Tapi kalian tahu nggak sih Mustalk itu apa? Mustalk itu adalah program baru di MusTV yang membahas tentang hal-hal yang relate dengan anak muda, khususnya mahasiswa seperti kita. Nah, episode pertama ini kita dedikasikan buat membahas tentang kenangan masa kecil kita dulu yang sekarang ini udah jarang kita rasain, udah jarang kita temuin, yaitu khususnya pas acara 17-an. Nah, untuk kalian yang baru bergabung di sini, jangan lupa buat subscribe dan follow semua akun MusTV di semua platform sosial media. Nantinya kita akan banyak produksi konten-konten yang menarik, yang menghibur, yang inspiratif, yang bikin hari-hari kalian menyenangkan, seru, dan lain-lain. Jadi jangan lupa stay tune. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja masuk ke tema hari ini. Jadi, tema hari ini adalah membahas memori-memori seru pas zaman kita kecil, khususnya pas ngerayain 17 Agustusan. Nah, pasti kalian punya banyak dong kenangan seru pas zaman dulu ngerayain 17-an, sama gue juga. Dan kali ini gue kedatangan tamu spesial, yaitu Tarisa. Coba dong tolong Tarisa kenalin diri dulu buat teman-teman Mustif. Halo teman-teman Mustif semuanya, kenalin gue Tarisa Dwi-Anjani. Kalian bisa panggil gue Tarisa. Nah, di sini tuh gue merasa terhormat ya, karena di sini gue sebagai tamu perdana dari Mustalk. Semoga kalian semua bisa nikmatin acara ini ya. Tapi gue pengen nanya dulu nih, kan ini kita habis liburan, dan gue pengen nanya, so far sejauh ini lu pas liburan tuh berusaha produktif apa emang ngeluangin waktu buat istirahat? Kalau dari gue sendiri sih ya, gue tuh berusaha tetap produktif, karena nanti kalau misalkan pas kita masuk jadinya kayak nggak semangat nih kuliahnya, nggak semangat menyambut semester baru. Tapi gue juga tetap berusaha istirahat karena kan kita kemarin baru nih penjurusan, jadi kayak gue ngerasa kayak wah, kaget nih dengan dunia baru kita, karena selama semester 1, 2, 3 kita kan masih belajar yang hal-hal umum tentang komunikasi kan, sedangkan sekarang nih di semester 4 kita udah mulai penjurusan, dan gue kan di sini ngambil public relation, jadi gue kayak oh ternyata public relation tuh kayak gini. Jadi gue berusaha tetap produktif, tapi gue juga berusaha tetap kayak santai-santai, biar nanti gue pas udah masuk ke semester 5 gue nggak kayak nyesel karena selama liburan gue terlalu ambis atau gimana. Kalau lu sendiri gimana Nas, liburan kali ini? Kalau gue kan sih kemarin berusaha buat seimbang aja, kayak produktif iya, istirahat iya, kayak dibuat to-do list aja biar teratur gitu. Tapi emang semester 4 tuh kayak berasa banget ya, soalnya kan baru awal-awal penjurusan ya, kan gue juga sama public relations juga. Nah, alhamdulillah tapi kita bisa survive buat ngejalanin semester 4 kemarin. Nah, sebentar lagi kan kita semester 5, dan apa sih harapan lu buat nanti di semester 5? Kan semester 5 tuh kan kayak makin serius ya materi-materi kita. Gua harap sih kita itu bisa kayak lebih memahami lagi tentang public relation yang lagi, karena public relation kan itu bahasannya banyak. Terus nanti kita akan kayak lebih fokus lagi public relationnya di mana, misalkan kayak nanti lu mau fokus tentang CSR atau tentang kayak kemarin kita bahas media relation yang kayak gitu-gitu. Nah, menurut gue tuh materi-materi yang kita pelajari di semester kemarin tuh menarik banget, karena gue kayak udah mulai paham nih alur kita komunikasi, terutama humas ini kita tuh kemana. Jadi gue mulai paham. Nah, gue harap di semester selanjutnya lagi kita bisa ngedalamin semua ilmu PR lagi kayak gitu sih. Iya, dari gue juga semoga di semester 5 nanti kita bisa lebih kuat buat ngejalanin hari-hari menjalani semester 5. Dan barusan udah bahas tentang masa kuliah, dan lanjut aja kita langsung balik lagi ke topik cerita hari ini. Tapi tuh kan lomba-lomba 17-an di zaman sekarang tuh kan udah mulai modern, udah mulai variatif, beda sama lomba-lomba di zaman dulu. Sekarang tuh banyak yang udah berbasis online, kayak bikin reels, TikTok, dan sebagainya. Nah, kalau menurut gua lomba-lomba di zaman sekarang tuh tetap nggak bisa ngalahin serunya lomba-lomba di zaman dulu. Dan menurut lu gimana? Kalau gue sih setuju ya sama pendapat lu, karena kan kita apalagi kita tuh zaman kecil belum ada beban pikiran apapun kayak kuliah kayak sekarang ini. Jadi dulu kayak kalau ikutan lomba ya emang cuma buat senang-senang aja. Apalagi kayak kalau zaman dulu kan bareng-bareng sama teman kecil. Kalau sekarang mungkin teman-teman kecil kita juga udah pada sibuk sama urusannya masing-masing. Jadi yang
gue senengin dari lomba-lomba zaman kita dulu sih itu kebersamaannya sih kalau menurut gue. Soalnya kan di zaman sekarang kan lebih banyak online, jadi orang lomba tuh pada sendiri-sendiri di rumah masing-masing kan. Kalau dulu harus ngumpul ke lapangan semua kan, kayak ngumpul di lapangan semua. Iya Nas, kalau menurut gue ya, kalau gue lihat sekarang nih, kayak kemarin tuh, jadi kan emang sekarang tuh kayak kita kan lagi nyambut edisi kemerdekaan. Nah biasanya kan sebelum kemerdekaan udah mulai kan kalau di lingkungan rumah kita tuh kayak mulai lomba-lombanya sampai nanti puncaknya tuh pas 17-an nanti. Nah di rumah gue juga tuh ada lomba e-sport kayak ML yang game-game kayak gitu tuh gue kurang paham ya sebenarnya. Terus kayak kalau dibandingin sama serunya zaman dulu tuh, kalau dulu kan kita kayak support, kalau sekarang tuh lombanya kayak ya udah di depan HP. Iya kayak terus gue nontonin apa cuma kayak gitu-gitu doang. Kalau dulu kan kayak nyemangatin pas lagi lomba, misalnya kayak lomba balap karung, kayak ntar ada jatuh-jatuhnya atau apa, itu kayak menurut gue itu seru gitu sih. Lomba zaman dulu tuh emang seru banget guys. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi nostalgia bareng Karisa. Nah, pas lu kecil dulu tuh, lomba 17-an yang paling berkesan buat itu tuh apa? Kalau gue sih ya, karena gue kan pendek nih. Jadi kalau menurut gue tuh lomba makan kerupuk. Karena apa ya? Kan kalau zaman dulu gue tuh kayak di lapangan tapi kayak masih kebun-kebun gitu. Jadi ditaruhnya tuh di pohon. Nah, sedangkan pohon kan lumayan tinggi ya. Jadi kayak gue buat mencapai kerupuknya itu kan udah kena angin, kayak udah ribet, udah struggle sendiri gitu loh buat makan kerupuknya itu. Jadi kayak kalau gue jadi kayak kesel sendiri gitu, kayak anjir ini gak dapet ini kerupuknya kayak gitu. Gue sebel banget, dan gue tuh kayak gak pernah menang kalau ikutan lomba makan kerupuk sih. Kalau lu sendiri gimana Nas? Kalau gue yang paling berkesan itu lomba kelereng, yang masukin sendok ke mulut terus kayaknya ditaruh, karena menurut gue itu benar-benar harus butuh keseimbangan. Itu pokoknya setiap tahun setiap ada acara 17-an tuh gue harus ikut itu. Iya, karena kayak kalau nggak seimbang dikit nanti kayak jatuh, terus kayak lu harus ngulang dari awal lagi, jadi capek coy. Nah bener banget gue juga kangen sama vibes lomba 17-an di zaman dulu. Nah gue pengen nanya nih, gimana sih vibes lomba 17-an di lingkungan rumah lu? Kalau di zaman dulu tuh karena kan kayak bukan yang kota banget ya rumah gue, jadi kayak kebersamaannya tuh masih berasa banget. Terus kalau di lingkungan rumah gue tuh ibu-ibunya tuh biasanya kayak kompak. Jadi yang bikin meriah 17-an di lingkungan rumah gue tuh sejujurnya ya ibu-ibunya itu, karena mereka tuh semangat buat ngejalanin acaranya. Terus juga biasanya di 17-an kayak biasanya tuh ada puncak acara gitu, kayak sangat meriah ya kan. Terus nanti kayak ada penyanyinya yang kayak gitu. Nah ibu-ibunya tuh kayak masak tumpeng, jadi nanti kita makan bareng-bareng semua di sana, terus nyanyi-nyanyi. Biasa sih yang gue suka tuh pas puncak acaranya, karena kita kayak bakal bareng-bareng seru-seruan kayak gitu sih. Kalau di lingkungan lu kira-kira seseru itu nggak Ras? Ih sama juga dong. Kalau dulu tuh pasti tuh ada puncak acara 17-an. Itu biasanya lihat di lapangan rumah gua tuh biasanya. Terus kayak anak kecilnya nanti disuruh ikut lomba gitu, kayak sesuai umur. Ada lomba nari, lomba fashion show, pokoknya gitu-gitu deh. Nah menurut lu ada nggak sih perbedaan lomba antara perempuan dengan laki-laki di zaman dulu? Kalau menurut gue ya, kalau yang dari gue lihat di lingkungan rumah gue sih ada ya. Apalagi gue ambil contoh tuh dari Panjat Pinang. Kalau di lingkungan rumah gue tuh Panjat Pinang ya buat cowok-cowok aja, karena itu tuh sakit, kayak lu harus, apalagi kalau lu yang di paling bawah kan, itu bakal nahan beban banyak banget ya kan. Iya. Nah kalau lo cewek yang kayak gitu gue nggak ngebayangin sih. Jujur gue kalau disuruh ikutan Panjat Pinang mau hadiahnya mobil juga gue nggak mau, karena kalau gue mau sih overall walaupun lomba cowok tuh lebih menantang, lebih berat, tapi itu yang terpenting kan kebersamaan sama momen-momennya aja nggak sih? Iya gue setuju banget sih Mas, karena kan kayak jadi supporter aja kita kayak udah seru banget kan. Kalau lomba 17-an emang paling serunya tuh kayak walaupun kayak badan sakit kan, kita pasti heboh gitu. Iya, apalagi kalau udah nyampe atas terus turun lagi gitu kan. Bener banget. By the way, buat nambah keseruan nostalgia hari ini, kita udah punya cuplikan video atas lomba-lomba seru yang ada di 17 Agustus. Yuk kita tonton bareng-bareng. Nah, ada gak sih lomba 17-an yang lu pengen banget ikutin tapi tuh merasa gak percaya diri buat ikut lomba itu? Sebenarnya sejujurnya ya,
Sejujurnya tuh banyak, karena gue tuh nggak atletis gitu loh orangnya, paham kan? Tapi gue suka nonton pertandingan olahraga gitu. Salah satu kayak badminton nih. Kalau sekedar main sih gue bisa, tapi kalau buat kayak sampai gue ikutan lomba, kayak gue bakal kalah duluan gitu, bakal kayak di smash kayak nol kayaknya poin gue deh kalau gue main badminton. Kalau lu sendiri, Nas, menurut lu ada nggak lomba yang menurut lu tuh kayak gue pengen ikutan ini tapi kayaknya gue nggak bisa deh? Kalau gue tuh apa? Volley. Karena kan apa sih, orang-orang volley kan ketahuan ya badannya tuh keker, maksudnya kayak sekel. Dan kalau gue ikut, gue pasti ntar gue takutnya ke smash kan, jadi berabe guys kalau misalnya apa sih dipaksa. Cuma bagian rusuh-rusuhan doang kayaknya ya kalau kita ikutan lomba-lomba olahraga. Dulu tuh sempet pas SMA kelas 1 gue dimasukin klub volley sama bapak gue. Nah itu kayak coba kamu ikut volley gitu, nah kan biar sekalian kayak latihan gitu, tahu kayak olahraga gitu, biar ya. Sehat gitu loh, maksudnya biar seimbang antara sekolah sama olahraga gitu. Nah kalau gue tuh ada lomba volley itu tuh gue pengen banget ikut, tapi kan gue kayak insecure gitu loh, yang lain tuh badannya pada keker, pada sekel gitu loh, maksudnya kayak tinggi dan juga gue ya kalau kan? ikut gue paling cungkring sendiri gitu, jadi takut ke smash, jadi malah berabe guys gitu. Cuma bisa ngerusuin doang ya. Nah tapi tuh dulu pas SMA gue tuh pernah dimasukin klub volley sama bapak gue, kayak disuruh ikut volley, karena kan bapak gue kayak ngeliat tuh tetangga gue tuh banyak yang ikut olahraga kayak gitu kan, dan biar apa sih seimbang juga gitu antara sekolah sama olahraga. Nah tapi gue tuh ikut cuma 2 minggu doang, jadi setelah minggu kedua tuh gue langsung mengundurkan diri. Gue kayak nangis ke bapak gue, kayak keluar aja gitu karena capek, kayak tangannya tuh pada sakit kan, baru pertama kali ikut gitu. Terus kata bapak gue, yaudah kamu fokus sekolah aja gitu, nggak usah ikut olahraga gitu. Tapi kalau sekarang menurut lu bakal mau coba lagi nggak untuk lomba, apa maksudnya kayak nggak nyerisin sih, tapi yang penting kayak bisa aja gitu main volley? Pengen aja sih kalau misalnya ada waktu, tapi kan sekarang ini udah mulai masuk organisasi kan, banyak udah mulai sibuk kuliah ya, kan mulai serius, tugasnya mulai banyak banget. Tapi kok kita malah bahas tentang kuliah sih, Tar? Nggak apa-apa lah, kan kita di sini juga mahasiswa kan. Maaf ya guys. Yaudah kita balik lagi aja ke topik yang tadi 17-an. Nah gue pengen nanya nih, menurut lu tuh di setiap daerah tuh lombanya sama semua apa gimana sih? Kayaknya sih beda-beda ya, menurut gue tiap daerah pasti ada ciri khasnya masing-masing. Tapi sejujurnya gue kayak untuk tahu misalkan daerah A lomba khasnya apa yang kayak gitu-gitu gue kurang paham ya, karena kan gue sendiri tinggal udah di Bekasi gitu, yang kayak kenapa nih ketawa ya Bekasi, halo warga Bekasi gitu kan, kayak nggak ada lomba, maksudnya ya udah kayak Jakarta paling tuh cuma kayak biasanya tuh anak-anak tuh ada lomba kayak nari-nari gitu, tapi nggak yang kayak spesifik kan nari daerah apa, daerah khas apa yang kayak gitu-gitu sih nggak ada kalau di daerah gua. Kalau lu sendiri gimana? Kalau daerah gue juga sama kayak lu, tapi tuh tapi tuh menurut gue tuh Jakarta kayak paling beda sendiri, karena di kota ini tuh paling kayak banyak karena di kota ini tuh kayak ada upacara resminya, ada parade marching band tuh kayak paling dinotis sama paling meriah lah ya. Oh iya, ngomong-ngomong upacara di Jakarta, lu pernah gak sih ikut upacara yang ada Bapak Jokowinya, kayak ada presidennya di Sejujurnya ya, pernah nggak pernah, tapi gue pengen. Terus kayak karena kan kayak tadi kita mention kan kalau zaman sekarang tuh zaman makin canggih. Nah terus sekarang tuh ada pernah lewat di FYP gue kalau cara ikut 17-an di Istana Presiden, kayak wah menarik itu nih. Kayak pakai undangan gak sih kayak? Iya, tapi kita bisa diri. Iya bisa kayak ada webnya gitu. Nanti kita coba, tapi ya gitu ya. Diseleksi ya? Enggak, biasanya cepet-cepetan gitu. Jadi untung-untungan ya, alias kita harus keluar sendiri gitu loh. Kalau mau sih kita harus jadi orang berprestasi, siapa tahu nanti kita diundang ya kan. Semoga nanti kita bisa ikut ya, Tar. Iya. Kita samping-sampingan. Iya, terus kita dapat sepeda ya. Wah, ternyata emang udah banyak banget momen-momen seru yang emang udah kita lewatin di zaman pas masih kecil dulu ngerayain 17-an ya, Tar. Iya, kayak ternyata zaman kecil kita tuh lumayan seru ya. Kalau dipikir-pikir, wah ternyata dulu gua aktif ikutan lomba A, B, C, D, E, yang kalau dipikir-pikir energinya banyak juga tuh buat ikutan lomba-lomba kayak gitu. Kalau sekarang udah kayak rada menurun karena sibuk apa-apa kan. Tapi walaupun sekarang ini kayak udah banyak yang online, udah modern, tapi tetap aja kita harus ikut setiap tahun ya guys. Buat memeriahkan
kemerdekaan negara Benar. tercinta kita gitu kan. Mustif jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe video kita. Dan jangan lupa juga follow akun media sosial TikTok dan Instagram dari Mustifi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.